الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang jamaah tentang urusan pernikahan, yang mungkin pertanyaannya itu kita alami. Permasalahan yang ditanyakan tadi mungkin juga sering kita alami, berkaitan dengan pernikahan ini. Saudara kita tadi datang, kemudian dia berkata, "Ustaz, usia pernikahan saya sudah berjalan 7 tahun. Kita mungkin lebih dari 7 tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang mungkin sudah sampai 30 tahun. Ada yang mungkin baru seumur jagung." Saya juga bingung kenapa disebutnya seumur jagung, bukan seumur apa gitu ya, tapi seumur jagung. Tapi dalam masa waktu tersebut, kata saudara kita tadi, bukan kebahagiaan sebagaimana yang saya idamkan sebelum menikah. Karena orang mau menikah itu biasanya mengidamkan keluarganya itu akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ada yang mengatakan, saya alhamdulillah Ustaz sudah sakinah, mawaddah, warahmah. Ya alhamdulillah kalau begitu. Kenapa? Karena istri saya namanya Sakinah, anak saya Mawaddah, dan satu lagi si Rohmah. Berarti lengkap, Sakinah, Mawaddah, Rohmah. Tetapi yang saya idamkan tadi justru berkesebalikannya. Justru yang keluar dari kami berdua umpatan dan celaan. Aneh orang itu kalau menikah ya, kalau awal-awalnya mesra. Begitu berjalan beberapa bulan, mulai yang tadinya sayang-sayangan sekarang sia-siaan. Jadi umpatan celaan yang keluar dari mulut-mulut kami.
Kemudian saudara kita tadi mengatakan mohon dikasih nasihat. Kan memang semua orang itu harus diberi nasihat. Ya. Memang kita harus ada tempat untuk diberikan nasihat. Kadang-kala manusia itu dia hanya senang memberi nasihat. Tetapi kalau dinasehati kumaha? Dia nggak mau. Kalau memberi nasihat dia berapi-api. Kudu kieu, kudu kitu. Kudu kieu, kudu kitu. Begitu giliran dia diberikan nasihat, apa yang terjadi coba? Dia menutup telinganya. Atau kalau tidak, dia berpaling. Pergi menjauh daripada nasihat tadi. Padahal memang kita ini butuh nasihat. Ya. Nggak ada istilah yang namanya kiai itu tidak butuh nasihat. Dia juga butuh. Kadang-kadang nasihat itu datangnya dari anak kecil, dari siapa saja. Dia tidak bisa dia mengatakan, kiai ya, mana saha, nggak bisa. Maka saya berikan nasihat kepada saudara kita tadi dengan bertanya dulu. Karena kalau mau menyelesaikan satu masalah, kita harus tahu akar permasalahannya. Seperti kopat ini, kita harus tahu akar permasalahannya. Baru kita akan tahu cara mengangkat permasalahan ini keluar dari negara kita. Kalau hanya try and error, ya nggak pernah beres-beres. Akar permasalahannya, karena kita orang beragama, pastilah kita akan meninjau dari sisi agama. Karena kita yakin, karena sisi agama tidak akan pernah salah. Maka saya tanyakan dulu kepada jamaah kita tadi. Mungkin pertanyaan ini saya ajukan kepada kita semua yang di sini, termasuk diri saya sendiri. Dulu ketika engkau memilih istrimu untuk menjadi pendampingmu, apa yang engkau lihat dari istrimu? Dan sebaliknya, seorang istri, dulu ketika engkau menerima pinangan sang pujaanmu, itu apa yang kau lihat? Pasti jawabannya sama kalau laki-laki. Gelis pasti gitu. Macam-macam lah pasti jawabannya seperti itu. Kemudian jamaah tadi menjawab dengan jujur. Ustaz, saya melihat, ini jujur ya katanya. Ya jujur sok itu. Ya kalau mau ada solusi harus jujur. Saya melihat bahwa istri saya itu sangat cantik. Nah, sama lah mungkin jawabannya kan. Dan tutur katanya sangat mempesona, sangat mengesankan bagi saya. Nah, orang itu aneh ya, kalau baru berkenalan itu intonasinya diatur, kemudian vokalnya diatur, sehingga kalau ngomong itu wow, mempesona. Karena apa? Karena ada udang di balik peyek meureun, udang mah mulai di balik batu meureun. Itu jawaban jujur. Mari kita jujur pada diri kita dulu. Karena memang harus ada solusi. Jadi kita tidak boleh berbohong pada diri kita. Karena kalau kita berbohong pada diri kita tidak ada solusi. Maka saya katakan, wahai saudaraku ya akhi, ketahuilah di dalam diri manusia itu ada imamnya yang akan memutuskan segala perkara yang kita hadapi. Dan dua imam ini bertanding, pak kuat. Maka kita akan memilih imam yang sesuai dengan syariat. Makanya kalau kita membaca Fatihah, kita mengatakan ihdina siratal mustaqim. Kuatkan kami di jalan yang artinya kuatkan kami untuk mengambil
solusi yang datang dari syariat. Kemudian mari kita lihat sekali lagi, dalam diri manusia ada dua imam. Yang pertama, imamnya itu hawa nafsu. Yang kedua, petunjuk syariat, Al-Quran dan As-Sunnah. Dua-duanya tempur terus. Hanya orang yang diberikan hidayah oleh Allah ketika memutuskan satu perkara menggunakan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang logikanya kata para ulama, kalau orang gak pernah ngaji, tidak pernah datang ke majelis taklim, tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka pertanyaannya, yang mana imam tadi yang akan dia jadikan pegangan? Apakah hawa nafsu atau Al-Quran dan As-Sunnah? Sudah jelas dia akan jadikan pegangannya adalah hawa, karena imamnya dalam tanda kutip tidak bisa ngelawan hawa nafsunya, karena imamnya terlalu kecil. Tetapi semakin dia pupuk keimanannya, semakin dia meyakini kebenaran syariat, maka apa yang terjadi akan semakin besar imam tadi, sehingga hawa nafsunya semakin kecil. Ketika ada permasalahan, maka dengan mudah dia akan memutuskan, saya akan mengambil apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang nggak pernah ngaji, nggak pernah membaca, nggak pernah bersinggungan dengan syariat, ya sudah, pasti dia pakai hawa nafsu. Makanya seperti kita dulu, mungkin karena kita nggak ngaji, ya gitu, kita milih istri ya gitu tadi, cantiknya. Kemudian juga kalau yang perempuan milihnya mungkin karena badannya tegap, jangkung. Kan biasanya resep kan jangkung. Perempuan juga walaupun pendek, dia senang sama yang tinggi. Kita juga laki-laki, aneh ya pondok hayang jangkung. Pilihan hawa nafsu menganjurkan engkau memilih karena kecantikan dan tutur katanya yang sangat mengesankan tadi. Maka cek hawa nafsu, kayaknya nggak ada lagi perempuan yang kalau dikasih nilai, dikasih ranking yang nilainya A jika iya. Padahal nanti kan ada A+, jadi A+ nanti kan. Maka Allah sudah mengingatkan, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai imam, berarti dia telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, sebagai ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Nah, makanya yang belum nikah nih sekarang lihat, Anda pakai hawa nafsu atau pakai naon gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah berfirman, afara'aita, tidakkah kamu melihat Muhammad
Siapa yang dilihat? Man, orang yang ittakhaza, dia mengambil apa? Ilahahu, hawahu. Dia mengambil hawa nafsunya sebagai ilah yang disembah selain Allah. Kemudian saudara kita tadi mulai nunduk. Kemudian apa yang terjadi? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Kemudian Allah menyesatkan orang tadi berdasarkan ilmu yang dia miliki. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian Allah mengunci mati pendengarannya, kemudian juga hatinya. Dan tidak tanggung-tanggung, wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Allah menetapkan di telinganya itu, di matanya itu tutupan. Jadi ditutup telinganya, ditutup matanya. Kemudian Allah berfirman, "Faman ya'dihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah membiarkan dia sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi sekali lagi, ini musyrik jadinya. Jadi kalau orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai imamnya dalam hal-hal yang menyerempet ke urusan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebutnya sebuah kemusyrikan. Mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan aturan begini begitu, hawa nafsunya pun membuat aturan begini dan begitu. Mari kita baca tafsir. Afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kemarin kita lihat di media massa itu, wakil ketua DPR di satu tempat, ternyata lagi bawa perempuan selingkuh, dicegat oleh istrinya. Tapi kalau orang sekarang tuh memang pengikut hawa nafsu, selingkuh itu dikasih singkatan, apa istilahnya itu? Iseng-iseng, macam-macam lah singkatannya. Aneh-aneh jalan mata dugi ka dia, hayang longsor, hayang banjir gitu. Maka para ulama mengatakan makna ayat ini innama ya'tamiru bihawahu famahma ra'ahu hasanan fa'alahu wa mahma ra'ahu qabihan tarakahu. Kata para ulama, orang ini sesungguhnya dia hanya diperintahkan oleh hawa nafsunya. Famahma ra'ahu hasanan, kalau hawa nafsunya itu melihat hasanan, ini sesuatu yang baik, kata siapa? Kata hawa nafsu. Fa'alahu, maka dia kerjakan. Hantem bro, hantem. Maka kayak kemarin kita di Citali sangat menggenaskan. Seorang pemuda gitu, kalau nggak tahu ya, nggak klarifikasinya pemuda atau sudah punya istri, meninggal di tengah jalan, perutnya ditusuk katanya, kemudian begitu jatuh ditusuk lagi di belakang punggungnya. Kenapa? Karena hawa nafsunya pasti mengatakan lawan jangan. Kan kamu sudah belajar ini belajar tongerakeun korps orang, macam-macam. Itu pengikut hawa. Tapi kalau dia menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai imam, dia langsung di depan matanya terbayang membunuh seorang seperti membunuh seluruh manusia.
Kenapa? Karena nggak pernah belajar. Ya kalau nggak pernah belajar, hawa nafsunya yang menang. Teu aya anu ngokop istilahnya yang menandingi hawa nafsu. Maka kita datang ke pengajian itu sulit. Kenapa? Karena nanti kata hawa nafsu ini ada saingan. Bener tuh Bu? Ibu kalau mau pengajian ngadadak naon, nyari naon? Tuh sampean asam urat naik. Mendung. Mending tidur deui Tuh. Wa mahma ra'ahu qabihan tarakahu. Ketika dia melihat ini menurut hawa nafsunya jelek, tarakahu, dia tinggalkan. Goreng ini juga nama. Ini bahaya nih. Kita jangan-jangan kita juga sebagai pengikut hawa nafsu. Sudah jelas misalkan kayak kemarin pemilihan nggak nyaho, sogok menyogok itu dilarang. Tapi hawa nafsu kumaha cek hawa nafsu akeun bae. Padahal nanti dilanjutkan fa'adallahu 'alal ilmin, Allah akan menyesatkannya berdasarkan ilmu. Tersesatlah orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dan siapapun yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka pastilah dia akan menghinakan dirinya sendiri. Siapapun yang bisa memanage, mengelola hawa nafsunya, pasti dia akan memuliakan dirinya sendiri. Contohnya mana? Iblis, laknatullah alaihi, pengikut hawa nafsu. Disuruh sujud, kekala ngalunjak. Apa kata iblis? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mengikut hawa nafsu. Kemudian bagaimana orang yang bisa memanage hawa nafsu? Dicontohkan dalam syariat kita Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia bisa memanage hawa nafsu untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai, yaitu berhubungan dengan seseorang yang lain jenis, yang lain jenis, seorang wanita, seorang cantik, istri seorang pembesar di Mesir, tetapi dia mampu memanage hawa nafsunya. Pada akhirnya apa? Mulia. Nah, seperti kayak wakil ketua DPR tadi itu kan, kita lihat ketika dia mengikuti hawa nafsunya, dia selingkuh, jatuh dia pasti jatuh. Maka tolong kita kelola hawa nafsu kita. Kemudian kita lanjutkan tafsir. Wa hadza qad yustadallu bihi 'alal mu'tazilah fi qaulihim bi tahsini wa takbihi wa akliyaini. Ayat ini dapat juga dijadikan sebagai dalil untuk membantah golongan Mu'tazilah yang menjadikan nilai buruk dan baik berdasarkan kriteria rasio mereka. Kuma iya wae. Wa an malikin fima ruya anhu minat tafsiri la yahwa syai'an ila abadahu. Menurut apa yang diriwayatkan dari Malik sehubungan dengan tafsir ayat ini, orang tersebut tidak sekali-kali menyukai sesuatu melainkan dia mengabdinya. Pokoknya kalau dia senang sama itu, ya udah itu. Kalau nggak senang ya tinggalkan. Kemudian kalau dia lihat ini jika nama cocok ya, dia cocoknya hanya berdasarkan pandangan mata. Kemudian wa adallallahu 'alal ilmin, dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya.
Kata para ulama, muhtamalu kaulaini ahaduhuma wa adallallahu li ilmihi annahu yastahiqu dzalik. Makna ayat ini mengandung dua takwil. Pertama ialah Allah menyesatkan orang tersebut karena Allah mengetahui bahwa dia berhak untuk memperoleh kesesatan. Dia nggak punya ilmu. Nah, orang nggak pernah belajar pasti pakai hawa nafsu. Enak saja dia selingkuh, janjian di satu tempat yang orang lain tidak tahu. Kemudian ditanya, Kang, nah model gitu, nah di mana dilarang nah? Kan iya hak azazi, dia suka, saya suka, di mana salahnya? Tuh kan karena nggak pernah belajar agama. Akang sudah punya istri. Itu perempuan sudah punya suami. Ini sangat menggenaskan kalau seperti ini. Maka benar dia memang berhak sesat karena tidak punya ilmu. Makanya sekali lagi, strategi pertama daripada syaitan, laknatullah alaihi, menghadang manusia untuk tidak sampai ke majelis taklim. Itu yang pertama harus diketahui. Makanya sering saya sampaikan, memang kalau datang ke majelis taklim teh ngadadak tuur teh. Atau kalau enggak, tidur dulu sebentar. Seperti murid saya kemarin ketika kita ngaji di Sumedang. Saya tanya, kenapa kamu enggak datang? Kan ayat 30 menit deh Ustaz. Ngagolerlah sekedap. Bangun-bangun 4:30. Pengajian kan jam 4, ya 4:30. Harusnya kan masih bisa juga datang walaupun sedikit kan. Kalau nggak bisa semua, prinsip dalam Islam jangan ditinggalkan semua. Karena Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum. Nongol saja itu sudah dapat pahala. Tapi apa kata hawa nafsu? 4:30 kagok atau tidur deh. Wal akhar wa adallahu Allahu ba'da bulugil ilmi ilahi wa qiyami hujjati alaihi. Dan yang kedua, Allah menjadikan orang ini sesat sudah sampai kepadanya pengetahuan dan sesudah hujah ditegakkan di hadapannya. Dibejaan ke urang tekenging sogok menyogok teh. Riswah itu hukumnya haram, termasuk dosa-dosa besar. Datang ilmuna, mana lagi geus nyaho. Tetapi karena seperti tadi, dia lebih memilih hawa, karena hawa nafsu mengiming-imingkan sesuatu. Mengimingkan 100.000, 150, 500. Tapi kayaknya nggak ada yang 500. Akhirnya dia pilih itu. Padahal dia tahu ilmunya itu. Maka pada saat itu maaf saja Anda itu mengikut hawa nafsu. Ada salah seorang jamaah juga seperti itu. Saya iseng-iseng saja, ternyata dia sendiri ngaku. Kenapa Anda mau menerima uang? Dah kumaha, dah atuda, apa jawabnya teh? Atuda. Dah kumaha deui atuda, atuda terus jawabannya teh. Kata saya, kamu kalau hanya minta duit 150, kamu diberi gitu, kamu ikut tolong menolong, kamu itu ta'awunnya di dalam rangka kejelekan. Padahal Allah melarang, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang 150.000 datang ke saya tuh, kata saya tuh, Ustaz, kamu harusnya datang ke saya begini, Ustaz, saya disogok nih 150 gimana? Mana kok saya diberes 150? Tapi tong lobatin lu dong kak ribu orang.
Kemudian di situ dikatakan wathani yastalzimul awal walayan akisuh. Pendapat yang kedua mengharuskan adanya pendapat yang pertama, tetapi tidak kebalikannya. Ya. Artinya orang kalau nggak belajar pastilah sesat dia. Ya. Tapi kalau orang yang mudah belajar ada dua kemungkinan saja. Apakah dia ikut hawa nafsu sehingga dia sesat, ataukah dia bertahan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal memilih saja. Sekali lagi hidup ini memilih. Ya. Saya sudah sering sampaikan, kalau kita memilih yang benar, kita bakal mati nggak, Bu? Ibu bakal mati. Sekarang ibu memilih yang nggak benar, campur sari, campur aduk, hak batil dihijikeun, bakal mati. Maut kene. Anda jadi preman bakal mati nggak? Yang kemarin yang ditusukkan katanya seperti itu. Kenapa? Karena dengar-dengar informasinya soalnya narkoba katanya. Tapi ya orang kita seperti itu. Kalau ngasih informasi nggak ada yang pernah valid, maka kita harus mencari sumber yang benar-benar terpercaya. Saya tanyakan ke beberapa orang, jawabannya beda-beda. Yang pertama urusannya dengan narkoba. Yang kedua rebut lahan parkir. Mana bener ya jawabannya? Anu katilu tidak memberi maaf ketika minta. Maka valid tanyakan saja kepada polisi pungkuh. Kita jawabannya pasti benar. Tapi aneh orang itu kalau bercerita berapi-api. Jika wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, dan Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan pada penglihatannya. Fala yasma'u ma yanfa'uhu wa la ya'i syai'an yahtadi bihi wa la yara hujjatan yastadi'u biha, wa lihadza qala ta'ala faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Karena dia tidak dapat mendengar apa yang bermanfaat bagi dirinya dan tidak memahami sesuatu yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan tidak dapat bukti yang jelas yang dapat dijadikan sebagai penerang hatinya. Karena itulah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan dia sesat. Orang itu kalau sudah disesatkan Allah repot. Maka kita takut sekali. Maka Nabi itu yang sering doa, yang sering salah satu yang sering dibaca, ya mujibal qulub, wahai yang membolak-balikkan. Takut sekali hati itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita, alhamdulillah mudah datang ke pengajian. Nanti kalau Allah balikkan kita malas kumaha? Maka kita harus bertahan, istiqomah, bersabar. Karena orang yang datang ke majelis taklim sebenarnya dia lagi nabung. Apalagi umur kita, Pak. Umur kita ya rata-rata kalau dihitung rata-rata kita ini mungkin 50 ke atas. 50 ke atas kita perlu tabungan yang banyak karena kita sebentar lagi akan meninggal, sebentar lagi akan naik ke mizan. Artinya ketika kita naik ke mizan kita butuh berbagai macam amal kebaikan. Dan ini salah satu amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu. Jadi bapak ibu datang ke sini sebenarnya ibu lagi nabung. Kalau misalkan kita nabung, mungkin nabungnya cuma 100-200 ribu. Tapi kalau kita ke majelis taklim seperti kita nabungnya hitungannya miliaran. Tapi orang pada nggak mau kan? Kenapa? Karena setan tadi datang tahu kan gitu. Nanti ketika di yaumil akhir kita bingung, kita minta
Mana amal soleh kita nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena sudah disampaikan orang yang datang ke majelis taklim, dia sudah datang ke taman-taman surga. Sebentar lagi insya Allah tinggal sabar saja. Itu tadi pilihan hawa nafsu. Maka Allah sudah jelaskan. Jadi ketika dia memilih seorang istri berdasarkan cantik, berdasarkan enak didengar suaranya, ini dan itu, maka sebenarnya sang pemuda ini sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maka ini kesempatan bagi yang belum menikah, ya, untuk mulai membelokkan jarum hati tadi dari merujuk hawa nafsu, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kadangkala kalau kita ingin berjalan di jalan yang benar itu malas bawaannya, ya. Susah banget, benar gak Bu? Tiba-tiba ada orang datang ke rumah ibu minta sumbangan kumah, kira-kira apa kata hati, kata hawa nafsu ibu coba? Apa ketika orang datang minta sumbangan ibu berbunga, alhamdulillah, kesempatan berbuat amal, nuhun ya Allah, nggak usah jauh-jauh, ada orang yang kita tuh gitu tuh kan kita mah begitu ada orang yang datang langsung, nah eta gerbang tadi kunci kan gitu. Padahal Allah ingin mempermudah kita beramal soleh bae berek 5.000, 10.000 naon hesena. Kalau nggak punya ya 2.000 ke naon he. Nah itu Allah membantu kita untuk beramal soleh. Enak tuh orang datangnya tinggal ngasih daripada Anda kular kilir apa jalan-jalan nyari begitu jalan di jembatan kita nyari. Nah ya juga nasi bapak ya. Pak, ya Pak 10.000, cek si bapak mana ngaledek tinggal di mobil saya di bawah teh. Era kurang. Ternyata banyak orang kaya yang lagi jalan. Jadi orang erang ke untungnya dibalik sebelah 10.000 tak mana 1 juta tas. Nah, jadi era orangnya. Bener saya juga kaget kemarin juga jalan-jalan di terowongan, masya Allah saya bilang ini mobil berapa harganya nih? Ini bukan miliaran lagi tuh. Anda tahu Porsche kan? Nah ayah di dia gitu. Kemudian apa namanya itu ada kawan langsung ikut foto foto. Jadi seperti tadi. Jadi kalau ada orang datang, ini kesempatan untuk berbuat amal. Soalnya Anda harus bergembira, Allah bikinmu. Tapi apa kata hawa nafsu? Kata hawa nafsu didampingi oleh setan. Kenapa? Setan itu ya'idukumul faqra. Setan membisik-bisikkan kepada kalian, kepada kamu, kepada kita semua. Nanti kalau kamu berinfak, kamu bersedekah, bakal fakir. Padahal Allah mengatakan justru sebaliknya. Orang yang berinfak itu tidak akan pernah hartanya berkurang, malah akan bertambah. Percaya nggak Bu? Allah sudah mengingatkan jangan main-main dengan riba. Tapi kata hawa nafsu apa? Keun bae da murah ieu. Allah mengatakan kita harus berlaku jujur. Apa kata hawa nafsu? Keun bae da teu nyaho ieu, nu boga angkotna ge beunghar, kan gitu. Saya perbaiki mobil nih. Kemudian ada sopir angkot. Maaf, hati saya udah nggak suka lihat orang itu. Bukan suudon, hati saya nggak suka aja lihat orang ini. Orang jika terbalik jelema ieu mah. Tapi saya nggak ngomong, Kang terbaliknya, jadi masalah. Saya diam, saya tunggu mobil saya diperbaiki. Ya maklumlah yang namanya mobil sesuai umur. Kalau umurnya makin kolot berarti makin sering
diterapi. Jadi nggak aneh kalau ibu-ibu kolot mas sering balik bapak-bapak. Selesai montirnya tadi kebetulan kenal, datang ke saya. Apa kata montirnya? Maaf ini omongannya agak kasar dikit, gelo eta jelema aja. Gelo kumaha sih? Kan bon nanti saya 50.000, mana di hayang 250, berarti eta ada nggak yang gitu Bu? Akhirnya supir angkot tadi harusnya 50.000, dia minta bon 250, berarti kenging batinnya seberapa? Banyak nggak yang seperti itu? Sehingga dia datang ke tukang ke yang punya angkot, ya bakson ceneta 250, padahal kan kalau kita mau berpikir jujur, kira-kira yang salah siapa ya? Kayaknya mungkin dua-duanya salah. Kenapa? Karena yang punya angkot juga nggak selektif. Yang penting angkot aja jalan. Saya mau kasih ini, kalau misalkan kita pengen ada supir angkot, pokoknya janjian saja, mana datang ya, jam 7 ya, atau misalkan dekat-dekat waktu sholat aja jam 12 ya. Orang yang mempo ya di hati orang ini orang sholat ya. Begitu time dia sendiri sudah telat, udah nggak usah diterima. Atau time datang tepat waktu, tapi dengan azan harem sama Allah saja dia berani, apalagi sama itu logika. Dan saya pernah naik gitu ya, mobil, masya Allah itu ya, sopirnya luar biasa gitu. Begitu mau naik mobil di Bandung ini, di Jalan Karapitan, dia berhenti dulu, dia inspeksi dulu itu penumpangnya. Begitu ada yang merokok, keluar. Ini hebat dari si sopir. Kenapa kamu merokok, ini yang lain kasihan? Ada sopir begitu? Normal disuruh keluar, masya Allah itu. Udah sopir angkot begitu. Normal ini kasihan yang lain nanti. Masya Allah. Kenapa ya? Mungkin orang ini pasti punya agama, pasti dia hafal dalilnya. Lalu lah. Cuma kalau dia bilang, lalu kalau di roda malnya, itu dah. Nah, Islam mengajarkan pilihan melalui hadis-hadis Nabi. Hadis ini sering dibacakan, tapi anehnya tidak pernah kita amalkan. Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita itu li arba'in. Karena 4 perkara. Pertama sekali, limaniha. Orang memilih perempuan itu karena harta. Begitupun sebaliknya. Seorang perempuan juga memilih laki karena hartanya. Maka maaf ya, ada omongan anak-anak muda, wanita-wanita muda berkata seperti itu. Nah, ke kasir-kasir kayak tongpes mas ini. Kan banyak ki-aki penting apa? Ayah ngomongin. Makanya gak aneh aki-aki dapat perempuan yang muda. Kalau kita tanya jujur misalnya neng ikhlas tuh jawaban rumah. Ataupun seorang laki-laki dapat ini pasti ini ada di etang-etang kemana namun ayah ini kan guys 67 paling 1 tahun deh kayak skempor. Ternyata umurnya panjang tuh 80 bilang iya rumah. Maka kembali lagi kepada kita, mau ikut yang mana? Ya. Harta, apa itu yang jadi rujukan kita? Mari kita tanyakan ke kita dulu, Pak, ketika kita menikahi istri kita, ketika kita menikahi suami kita, apakah rujukannya harta? Harta itu luas ya maksudnya. Harta itu ya pekerjaannya, penghasilannya, ini dan kayaknya orang tua nanya dulu, digawe di mana aja kan gitu. Saya di Telkom Pak, Telkom kan gitu. Ternyata di Telkomnya OB mungkin. Yang penting di Telkom gitu.
Tapi nggak menafikan juga mau OB kayak mau apa kayak namanya, yang penting detail. Karena dapat fasilitasnya luar biasa kalau di sana. Yang kedua, wali hasabiha, keturunan. Biasa kita seleksi ke keturunan. Dia budak saha di mana kan kita seleksi. Kenapa orang mengatakan kade umpaminti luhurna ayat itu benar, biasanya sok turun kan gitu. Tak ya keturunan baik-baik, kan? Akhirnya dia mau nikah. Yang ke berikutnya, kecantikannya, wali jamaliha, kecantikan. Nah, mungkin kita yang ini ya, mungkin ibu juga dulu melihat suami ibu, apa ibu lihat gantengnya enggak ya? Lihat jenggot. Saya pun nggak lihat gantengnya Ustaz, saya lihat kantongnya. Maksudnya apa? Yang terakhir, walidiniha, agama. Maka kata Imam Nawawi di dalam syarah Nawawi, syarah Muslim ya, inilah ghalibnya manusia, kebiasaan manusia. Maka Nabi mengabarkan kepada manusia, inilah manusia itu kalau milih perempuan biasanya urusan agama paling belakang. Padahal kata Nabi, fasfar lizatid dini taribat yadaka. Nabi SAW bersabda, pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Kamu beruntung, artinya kalau bukan agama tidak, maka wajar empatan, celaan, ini dan itu, kefakiran, rezeki seret, itu gara-gara itu semua. Masa sih Ustaz, benar dalam tafsirnya seperti itu. Taribat yadaka itu salah satunya, secara hadis mengatakan kemiskinan. Nanti akan bisa datang kemiskinan. Makanya kalau kata Imam Nawawi tadi ya, bahwa hazal hadisu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam abara bima yaf'aluhu nas. Hadis ini menunjukkan ya, bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengabarkan ini kebiasaan apa yang dikerjakan oleh manusia. Fil adati, kebiasaan mereka seperti itu. Jadi mereka mendahulukan seperti tadi, agama di akhir pemikiran mereka. Kemudian taribat yadaka, makna kalimat ini artinya orang Arab biasa menggunakan lafaz tersebut bukan untuk makna sebenarnya. Mereka memang biasa menggunakan lafaz kalimat yadaka, kemudian berbagai macam pola-pola yang lain. Maksudnya untuk mengingkari, melarang, mencela, kemudian menganggap besar, anjuran maupun mengagumi sesuatu. Taribat yadaka. Kemudian dan perkataan sallallahu taribat yadaka ini termasuk kalimat yang datang dari Arab yang bentuknya doa, tetapi dimaksudkan bentuknya doa, tetapi dimaksudkan sebagai doa, tetapi dimasukkan adalah anjuran dan motivasi. Jadi motivasi kita untuk memilih agama. Maka bukan berarti kita tidak memerlukan cantik, keturunan, harta, tetapi kita mulainya dari belakang, surut. Jadi kita memulainya dari pemilihan agama. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Basar di dalam Tawdihul Aqamnya mengatakan kalimat tersebut juga bisa dimasukkan sebagai teguran dan pengingkaran, juga sebagai ungkapan takjub dan mengagungkan suatu perkara. Tetapi yang dimaksudkan pada hadis ini adalah anjuran untuk memilih agama. Maka
di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, perhatikan ini, kalau orang tadi pilih misalkan dia pilih kecantikan, dia pilih kegantengan, apa kata Nabi? Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Nah, ini kata Nabi ini, la tazawwajun nisaa li husnihinna. Jangan kalian menikahi wanita karena kecantikan. Oke, kita tanyakan ke kita dulu, kita karena kecantikan? Ya pasti jawabnya iya. Padahal kata Nabi, jangan kamu menikahi wanita karena kecantikan. Bisa jadi kecantikan itu merusak mereka. Kalau kita punya, misalkan kita suami punya istri yang karena kecantikan, kadang-kadang merepotkan kita juga nanti. Kita jalan, orang lain cuy, kesel orang, gelut gitu. Atau kita jalan, maaf ya, berbuat orang pas-pasan, maka orang lain mungkin meledek kita. Aduh, entah kena laki nama barokah ke awalnya musik. Itu memang betul. Coba saja lihat, misalkan kalau ada seorang laki-laki misalkan biasa-biasa, kemudian istrinya cantik, tinggi, semampai, apa kayak namanya, pasti kalau dia jalan, apalagi pemuda yang lihat, kira-kira kumaha. Maka kata Nabi, bisa jadi merusak mereka. Kemudian kata Nabi, wala tazawwajuhunna li amwalihinna. Jangan menikahi mereka karena harta-harta mereka. Itu nggak boleh kata Nabi kan. Fanasa amwaluhunna an tughiyahunna. Bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka tersesat. Walakin tazawwajuhunna ala dini. Tetapi kata Nabi, nikahi wanita-wanita itu, pinang wanita-wanita itu karena agama. Karena agama. Wala amatun kharma'u sauda'u dhatu dinin afdalu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih baik. Nah, misalkan ini anak muda yang belum nikah, ada pilihannya cuma dua. Yang satu cantik tapi agamanya kacau balau. Yang satu lagi hitam, seperti dalam hadis ini misalkan, telinganya rada rawi. Kamu mau pilih yang mana baik? Dua nana, nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu, pasti kita mengatakan, nggak usah keturunan dia mah, ya belum iyo kayak orang di omean kurangan gitu istilahnya. Boro-boro di omean, ulangnya bakal rusak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai, kalian membenci sesuatu. Aku benci dengan perempuan karena gak ada lagi pilihannya, ini hitam, telinga tadi rawing gitu. Tapi cek Nabi mah iya, hati kita tidak suka. Tetapi kata Allah, wa huwa khairul lakum. Efek sampingnya, akibatnya nanti baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu itu menyenangkan kamu. Kamu menyukai sesuatu, efek sampingnya pada akhirnya wa huwa syarrul lakum, pada yang buruk bagi kalian.
Akhirnya ketahuan nafsu, udah pilih iyo. Begitu pun perempuan tadi, ternyata ada laki-laki hitam tapi agamanya bagus, kerjaan lumayan kan? Kemudian juga hafal Quran. Kemudian datang laki-laki yang ganteng, gambar tato cacing gitu kan. Kemudian tinggi besar, ganteng pisan, disama-samakan. Wah, jika Nabi Yusuf, emang lo pernah lihat Nabi Yusuf? Mungkin jika Nabi Yusuf. Apa kata Wan nafsu si Neng tadi? Tong Neng, ayo mana? Mungkin keturunan mana ya? Macam-macam jawaban. Akhirnya dia pilih laki-laki tadi. Ternyata wahwa syarrul lakum, buruk bagimu. Ternyata laki-laki itu tukang main gampang, tukang macam-macam, selingkuh ini dan salah sendiri. Maka bisa jadi kamu menyukai, tetapi hasilnya begitu Anda pilih, ternyata tadi Masya Allah kita pilih gak terlalu tinggi, hitam lagi, rawin kiri kanan, tetapi agamanya Masya Allah, lantunan baca Al-Qurannya, kita pilih ya Allah. Hatiku berat sebenarnya memilih ya Allah, apot ya teh. Tetapi karena ini pilihanmu sesuai dengan syariat, aku terima pilihan. Akhirnya diterima. Bagi Allah yang membolak-balikkan hak yang tadinya kita nggak susah, sama Allah nggak ada kurang bogor bisa, tapi sebaliknya dibalikkan ke Allah, jadi terjadilah yang namanya hujatan. Akhirnya kita memilih, keluarga memilih, udah Neng, ini laki-laki sesuai dengan syariat, pilih dia. Akhirnya dipilih. Ternyata dia anak juragan Kertol. Bukan. Itu mah efek samping dari pilihan yang benar. Pasti Allah bikin kemudahan. Ya, Allah bikin kemudahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan kepada kita, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, sedangkan kalian tidak. Artinya kamu tuh gak tahu apa-apa, cicing meneh kan gitu. Tutup matamu, biarkan dalil yang bekerja. Makanya seorang pemuda kalau didatangkan seorang wanita yang katanya panggelisna, cuma saya katakan tutup matamu. Apa yang kau lihat dari wanita tadi? Sekarang didatangkan wanita yang katanya paling jelek di seluruh pemulihan misalnya. Tutup matamu, apa yang kau lihat? Apa bedanya bu? Lu gak ada beda sama kayak hidup jauh. Tetapi begitu mata dibuka, setan datang menipu pandangan mata. Itulah yang namanya sihir. Syahiru a'yunan nas, menipu pandangan Tetapi ketika orang belajar agama, tipuan setan tadi dihadap oleh dalil. Nanti dulu kata dalil. Jadi dia dicegat keinginan saya. Tapi kalau orang nggak pernah belajar seperti tadi, saya katakan nyogok, terima saja uang sogok. Maka Allah berfirman, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Wa a'lamu bi'awakibil umuri minkum wa akhbara bima fihi salahakum fid dunyakum wa ukhrakum fastajibu lahu wanqadu li amri la'allakum tarsyudun. Artinya Allah itu lebih mengetahui tentang akibat dari semua perkara daripada kalian, dan lebih melihat tentang hal-hal yang di dalamnya terkandung kemaslahatan dunia dan akhirat. Bagi kalian maka perkenankanlah seruannya dan taatilah perintahnya. Mudah-mudahan kalian akan mendapat petunjuk. Makanya kata para ulama, jangan engkau membenci sesuatu yang telah dipilih oleh Allah.
La takrahu syai'an ikhtarahu Allah. Jadi jangan pernah kamu benci. Ini syariat mengatakan seperti ini, perempuan itu harus dipilih begini, laki-laki yang harus dipilih begini. Kurang tersebut. Gak suka saya gak suka sama Pak Haji. Kenapa? Dah haji-haji. Jangan ketika kita katakan ini haji sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya, maka tidak ada kata lagi selain loyalitas harus kita berikan kepada Pak Haji ini, walaupun dia pendek, pondok, hidung, ngomongnya barelon, terserah. Karena pilihan Allah lebih baik, maka kita katakan wajib kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun ini tinggi besar, tingginya 2 meter lebih, 001, tapi sholat tarawih, ngomong kemana wae, kemana karena, ya, akhlak hancur lebur, maaf, kami tidak akan memberikan loyalitas kami kepada, walaupun Anda berikan uang segudang. Kenapa? Karena Allah melarang untuk berteman dengan Anda. Itu kalau orang menggunakan Al-Quran. Dan tapi sekarang ini yang bertebaran di muka bumi ini banyak pengguna hawa nafsu. Itu malah itu orang. Itu masalah sereng-rengan. Itu aja jawabannya. Itu semuanya adalah begitu hawa nafsu. Karena sejatinya Allah memilihkan sesuatu yang padanya mengandung kemaslahatan yang besar, yang engkau tidak mengetahui darinya. La tadri anha anta, kamu gak akan tahu. Maka sudah, pilihan Allah adalah yang terbaik. Makanya kita sampaikan kepada jamaah kita tadi, ya kalau Anda sekarang awet racet, ribut, jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan diri sendiri. Kemudian jamaah tadi berkata, itu kumaha usah ceraikan wae, kata itu kumaha, itu solusi kamu digancang gitu. Tugas kamu ku anfusakum wa ahlikum nar, mengembalikan alur berpikir kita kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian biduk rumah tangga tadi yang mengikuti hawa nafsu harus diputar haluannya menuju kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Itu tugas kita. Maka kita harus memegang istri kita memeluk istri kita mengatakan kita istighfar. Kenapa? Mama dulu juga milih Abah karena Abah memang ganteng ya. Mama juga Abah pilih dulu karena gelis, dia teh salah. Ini semua istighfar. Mari kita perbaiki agama. Dan setelah semuanya perbaiki agama dengan baik dan benar, maka tidak ada kata lagi kecuali mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istri kita ketika kita sudah menjalani rumah tangga, walaupun sudah 40 tahun, mungkin 50 tahun, ketika sering saya sampaikan, istri tadi bertanya kepada kita, Aki, karena kalau udah 40 tahun pasti jadi Aki bobo kene tuh kasih ini, kira-kira jam berapa Aki? Maka kita katakan kepada Nini sambil kita pegang, walaupun bagaimana Nini itu tetap istri. Ai aneh jelema zaman kiwari mah aya pamajikan sorangan cek. Tapi kalau sama perempuan lain kumaha? Kan kurang sehat. Maka kita peluk istri kita walaupun sudah nini enggak di napas. Kan baik. Kita peluk. Kita katakan nih, ketika Nini mencintai Allah dan Rasul, wajib bagi Aki mencintai Nini. Karena itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loyalitas kita harus kita berikan kepada orang yang mencintai Allah, dan maka doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kecintaanmu dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Itu selesai.
Begitupun ini ketika ditanya oleh si Aki sama jawabannya. Ketika Aki mencintai Allah dan Rasul, nggak ada istilah Aki bengek. Semuanya wajib izin. Nah itu namanya orang yang menggunakan syariat bukan hawa. Kalau kata hawa nafsu sudah jelas tadi kata saudara kita jelas. Ini dibilang kiris kumaha. Aki-aki kieu omong kasep kumaha. Begitu ketawa kemana gigilah hiji-hiji. Tapi ketika semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, pasti apa yang difirmankan Allah benar. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak. Sudah enggak usah banyak masalah lagi sekarang. Ikut aja aturan Allah Subhanahu, pasti kebahagiaan yang akan tidak dapatkan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan yang dimaafkan. Sekali lagi, mari kita mulai memilih pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah merasa pilihan Allah itu buruk. Pilihan Allah justru adalah pilihan yang terbaik. Itu yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.